Bentang speleoik ini berhadapan dengan vihara yang bersejarah karena dibangun sejak zaman Kesultanan Banter. Ini sebagai bukti bahwa toleransi sudah terbangun di kalangan umat Islam sejak zaman dahulu. Ayo kita gowes sekaligus belajar sejarah. Bentang Speleoijai dan Pelabuhan Karangantu di daerah Banten Lama Kota Serang. Karena go santai atau gontai, kita mampir-mampir dulu. Salah satunya di kaki Gunung Pinang. Sambil menikmati pemandangan yang indah dan cuacanya yang sejuk, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju Banten Lama melalui jalan Ton Jonyidot. Jalan yang dilalui sangat indah. Kiri kanan jalan adalah pesawahan padi yang sudah menghijau. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati udara segar yang tercium aroma pohon padi. Seakan-akan kita sedang tinggal di pedesaan. Para petani mulai beraktivitas merawat pohon padinya masing. Hamparan sawah yang hijau ditambah dengan burung-burung bango yang asik bermain dan mencari makan menambah khazanah alam yang sangat indah. Setelah beristirahat dan menikmati alam, kita lanjutkan kembali perjalanannya dengan tetap menyusuri pesawahan. Sampai akhirnya kita sampai di Bentang Speleoijk. Bentang Speleoik ini berhadapan dengan vihara yang bersejarah karena dibangun sejak zaman Kesultanan Banter. Ini sebagai bukti bahwa toleransi sudah terbangun di kalangan umat Islam sejak zaman dahulu. Bentang Speleoik didirikan pada tahun 1682. Mengalami perluasan pada tahun 1685 dan tahun 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lucas van Cardeem. Adapun namanya diambil dari nama Gubernur VOC, Cornelis Jan Spelman. Bentang ini seakan menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr Abdul Kahal, yang juga dikenal sebagai Sultan Haji. Sultan Haji adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayase, yang mudah dibujuk Belanda. Benteng tersebut juga menjadi tempat mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banteng, dan juga sebagai tempat berlindung bermukim bagi orang Belanda. Benteng ini semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan Mericer yang berasal dari Lampung Selatan, untuk kemudian dijual lagi kepada pedagang-pedagang asing. Sekarang ini Bentang Speleoik hanya tinggal puing-puing saja dan dijadikan tempat berwisata. Penduduk lokal banyak yang menyediakan jajanan serta sarana permainan seperti motor listrik untuk mengelilingi bentang tersebut. Dalam video ini kita bisa menyaksikan bekas dinding bangunan benteng yang masih kokoh berdiri karena material bangunannya sangat bagus, sehingga tidak mudah hancur termakan usia. Di sekeliling benteng ini terdapat kolam sebagai salah satu sarana pertahanan supaya musuh tidak mudah masuk ke dalam benteng. Kembali pada sejarah, Bentang Speleoik bermula dari pecahnya perang saudara antara Sultan Haji yang bermaksud menggulingkan pemerintahan ayahnya, Sultan Ageng pada tahun 1682, mengawali berdirinya Bentang Speleoijk. Pada saat itu, sebuah monopoli mulai dijalankan ketika Sultan Haji meminta bantuan kepada VOC untuk melancarkan aksinya. Sebagai gantinya VOC nggak mau gratisan, mereka minta mendirikan sebuah benteng yang dimulai pada tahun 1685. Benteng ini dilengkapi 4 bastion atau menara pengintai, jendela meriam, juga tambatan perahu. Benteng ini juga dilengkapi dengan basement untuk gudang ataupun logistik, juga memiliki sebuah ruangan yang digunakan menyimpan persenjataan seperti mesiu dan beberapa lainnya. Bentang Speleoik pada dasarnya memiliki tebal 5 meter. Tebal amat, dengan panjang mencapai 80 meter. Di dalam bentang bisa kita lihat bekas-bekas bangunan yang sudah roboh dan sering dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah. Perjalanan kita lanjutkan ke Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan Karangantu atau Banten Lama, yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota Serang itu, pada abad ke-15 adalah sebuah bandar pelabuhan penting dalam perdagangan internasional
Kala itu, Banten berkembang pesat jadi kota pelabuhan dan kota perdagangan pada era Sultan Banten pertama, Maulana Hasanuddin putra kandung Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara dan Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara. Banten menjadi kawasan multi-etnis. Dibantu orang Inggris, Denmark, dan Tionghoa, Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Cina, dan Jepang. Titik balik kehancuran Banten Lama terjadi saat pecah perang saudara antara Sultan Haji dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayase. Sejak itu, pengaruh Kesultanan Banten mulai pudar. Banten Lama semakin ditinggalkan. Setelah pusat pemerintahan dipindah ke Serang, pelabuhan Karangantu tak lagi dilirik karena kondisi lingkungan akibat pengendapan lumpur yang tidak memungkinkan kapal untuk singgah. Masa keemasan pelabuhan ini berakhir pada abad ke-17, sebab pusat pelabuhan mulai dialihkan ke Pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia, Jakarta. Tom Pires, pakar obat-obatan dari Portugal, yang berkelana di Asia Tenggara, bertandang ke Banten pada tahun 1513. Pires menyebut Karangantu merupakan pelabuhan kedua di Kerajaan Sunda, setelah pelabuhan besar Sunda Kelapa di Jayakarta. Bahkan, ketika sudah menjadi pusat Kesultanan Banten, sebagaimana dilaporkan oleh J.D. Barros, Banten merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara, sejajar dengan Malaka dan Makassar. Pemerintah Kota Serang telah menetapkan Pelabuhan Karangantu yang berlokasi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten ini sebagai salah satu objek wisata karena letaknya yang cukup strategis, sehingga dari pelabuhan ini, para wisatawan dapat mengunjungi pulau-pulau yang letaknya tidak jauh. Selain tempat destinasi wisata Karangantu, sekarang ini menjadi tempat pelelangan ikan, hasil tangkapan nelayan. Tempatnya sudah rapi dan profesional pengelolaannya. Demikian sekilas sejarah Banten Spillway dan Pelabuhan Karangantu. Semoga bermanfaat. Silahkan .deal, and share. Terima kasih.